harus sadar, orang-orang yang baru, kelompok-kelompok yang baru yang hadir di Indonesia, kita harus waspada. Cuma ini harus menjadi bahan kesadaran kita semua bahwa mereka ketika berbicara khilafah itu bullshit saja, ya. Mereka-mereka yang suka berbicara khilafah itu bullshit, omong kosong, hanya main-main saja. Dia hanya memakai Islam saja sebagai kedoknya melancarkan agenda nafsunya. Udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du, ya. Selamat pagi semuanya. Selamat berjemur di bawah sinar matahari agar imun kita menjadi kuat. Sangat lucu sekali. Ternyata Ali Baharsyah yang sering meneriakkan tentang khilafah ketika dibekuk karena penghinaan kepada Presiden Jokowi, ternyata ada kasus lain. Di dalam isi HP-nya ada video, mohon maaf, kurang baik, kurang senonoh. Akhirnya pasalnya berlipat-lipat. Mungkin agak lama dia dikurung di penjara. Artinya bahwa gini loh, udah, kita harus tidak lagi percaya kepada orang-orang yang so meneriakan tentang khilafah, yang kelihatannya seolah benar-benar baik, ingin memperjuangkan Islam, padahal ada nafsu di balik itu semua, ada syahwat di balik dia meneriakan tentang khilafah, seolah baik. Seolah-olah benar-benar baik, dikemas dengan sedemikian rupa baik. Ali Baharsyah ini seringkali menghina Kiai Said, menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan tokoh-tokoh NU yang lain. Dia menganggap bahwa ulama-ulama NU yang saya sebutkan tadi, dan banyak lagi yang saya tidak sebutkan, adalah sesat. Selalu bikin gaduh. Karena statement-statement keagamaan. Ini saya harus garis bawahi, statement keagamaan. Si Ali Baharsyah ini siapa? Dia bukan ulama, dia bukan pemuda yang baik, mengkritik ulama. Ini kan yang menjadi kemudian kita saya miris. Saya pribadi miris banget gitu loh. Kenapa mereka itu dididik sedemikian rupa beraninya kepada orang lain yang sama-sama Islam, yang sama-sama Muslim, dan yang mengkritiknya, yang dikritiknya adalah sangat tidak seimbang. Sok ngomong syariat Islam, sok menyesatkan orang lain, padahal dia berbicara khilafah pun tidak tahu apa yang itu namanya khilafah. Sebelum ngomong khilafah, dia pun tidak mengaca diri, tidak mawas diri. Allahu Akbar. Udah, intinya bahwa udah kita harus sadar loh. Harus sadar, orang-orang yang baru, kelompok-kelompok yang baru yang hadir di Indonesia, kita harus waspada. Udah, kita kembali kepada kultur aja lah. Kepada organisasi yang terdahulu sudah kita anut dari mulai kemerdekaan, sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Udah itu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tentram, yang tidak ada kegaduhan, yang kealim ulamaannya jelas, yang track record pesantrennya jelas, ilmu agamanya jelas. Daripada orang-orang baru. Lihat di Mimbar Tube channelnya, siapa yang keluar? Dia, Felix Yow, Haikal Hasan, si Gus Nur, siapa lagi? Ya orang-orang macam itu. Tengku Zulkarnain. Orang-orang itu yang hadir. Dan itu siapa? Paham mereka-mereka ilmu agama? Sok teriak tentang khilafah. Allahu Akbar. Itu kita harus menjadi catatan khusus ini. Ini harus menjadi catatan khusus. Bukan karena buruk dianya, perilakunya buruk, ucapannya buruk, kelakuannya buruk. Bukan itunya. Esensi yang dia bicarakan, yang selalu dia bicarakan adalah khilafah, adalah buruk.
Itu poinnya. Itu poinnya. Untuk dibicarakan di Indonesia itu buruk. Khilafahnya baik. Selalu saya katakan, khilafahnya baik. Syariat Islamnya baik. Tetapi orang yang berbicaranya ini yang seringkali buruk. Kualitas bicaraannya buruk, orangnya buruk. Perilakunya buruk, sikapnya buruk. Ini, mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Karena saya penting untuk membicarakan ini. Supaya menjadi ada kesadaran di masyarakat, di publik, bahwa dia bukan orang baik. Udah gitu aja. Jidat hitam, dia kan agak hitam tuh, bukan buruk jidatnya. Tetapi tidak menjamin orang yang kelihatannya baik itu benar-benar dia orang baik. Ya. Mending orang biasa-biasa aja. Dengan tampilan-tampilan yang biasa. Tapi dia punya etika, punya akhlak, punya moral. Tidak ingin kemudian mengacak-acak bangunan hubungan yang sudah kuat kita dari dulu. Satu kali lagi yang selalu akan saya tekankan, kembalilah. Udah kembali, jangan aneh-aneh. Anda yang mau belajar agama jangan aneh-aneh. Kepada ustadz-ustadz yang gak jelas, ustadz-ustadz yang tidak punya pondok pesantren. Kebanyakan seperti Sugik Nur, dia kan membikin tuh pesantren katanya. Pesantren Quran. Mau bagaimana dia membuat pesantren Al-Quran sementara baca Al-Qurannya pun masih belepotan. Aneh saya. Aneh saya, coba berpikir loh. Berpikir sehat dong. Masa iya dia mau bikin pesantren Al-Quran sementara dia masih belepotan membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, ya, huruf hijaiyah pun kan kita sudah tahu semuanya. Tidak tepat dia membacanya. Artinya, ya dia tidak bisa ngaji. Masa iya orang yang tidak bisa ngaji membangun pondok pesantren? Bagaimana kualitas santrinya? Orang-orang macam-macam dia itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Selalu yang dijual itu Al-Quran, yang dijual itu hadis untuk kepentingannya. Ya tradisi kita di pesantren dulu ngajinya Sapinah, ngajinya Sulamun Najat, ngajinya Sulamut Taufik. Itu kitab kuning. Al-Quran, hadis yang sudah dikemas oleh pemahaman ulama yang kita kaji. Itu sudah hasil analisa ulama, bukan hasil analisa Sugik yang ngaku-ngaku ulama. Itu saya tidak katalar tuh Al-Quran. Dari mulai juz awal sampai juz akhir tidak katalar saya. Tapi jika ada orang yang membaca Al-Quran salah, saya pasti tahu. Karena saya pernah di pesantren alat 6 tahun. Maka cara pakai, cara baca, gramatika, bahasa Arab itu sedikit agak tahu lah. Ketika orang berbicara salah itu saya sedikit tahu. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Betul gak? Al-Quran bahasa Arab. Saya tidak katalar Al-Quran, tapi jika ada orang yang membaca Al-Quran salah, saya langsung, ini kayaknya salah nih membaca Al-Quran. Karena aturan main, aturan baca seharusnya yang saya tahu di dalam ilmu alat itu tidak seperti ini ketika membaca ini. Tahu. Karena ilmunya sudah tahu. Gitu loh. Rata-rata kan pesantren Al-Quran bukan buruk. Bagus kita di pesantren Al-Quran supaya menjadi hafal gitu loh. Al-Quran menjadi katalar, tapi tidak hanya sebatas di hafalan. Apalagi hafalannya dibarengi dengan membaca terjemahan. Itu sangat dangkal. Mohon maaf, sangat dangkal itu terjemahan Kemenag. Itu sangatlah biasa aja. Kalau misal Anda menerangkan Al-Quran dengan memakai terjemahan, itu kualitasnya ya kita dibantu itu penerangan. Cuma kualitasnya harus ditambah ya, harus ditambah. Bukan hanya itu.
Karena pada akhirnya kita akan keliru kalau membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran tanpa tahu asbabun nuzulnya. Ini asbabun nuzul yang penting. Karena apa? Karena Al-Quran itu dohiruhu anikun, wabatinhu amikun. Sangat dalam maknanya. Jangan kemudian kita sembarangan, ya. Oh ya, mungkin itu ya. Kembalikan kesadaran kita. Mari kita sadar bareng-bareng, ya. Ketika faktanya kita sudah nyaman dengan NU, sudah nyaman dengan Muhammadiyah, udah itu yang sudah jelas. Kalau yang baru-baru, ada organisasi yang baru, HTI dan lain sebagainya, yang namanya memakai keislaman-islaman. Nah, itu mah aneh-aneh bagi saya, aneh-aneh. Kembalilah kepada kultur kita dulu. Itu udah jelas. Ulamanya alim-alim, ilmunya luas-luas. Itu yang udah jelas, ya. Si Ali Basara ini kan sudah jelas. Teriak khilafah, jidat hitam, so islami, ternyata nyimpen video seks juga. Itu boleh, itu personal ya, tidak jadi soal lah. Karena ada undang-undang yang mengatur, maka dia dijerat lagi. Cuma ini harus menjadi bahan kesadaran kita semua bahwa mereka ketika berbicara khilafah itu bullshit saja, ya. Mereka yang suka berbicara khilafah itu bullshit, omong kosong, tidak otentik dia, tidak otentik keluar dari keinginan penegakan syariat Islam, tidak otentik keluar dari apa yang seharusnya dilakukan, dikerjakan sebagai seorang muslim, tidak otentik dia. Ya, mereka tidak otentik. Kita harus curiga itu ya. Itu tidak otentik. Dia hanya main-main saja. Dia hanya memakai Islam saja sebagai kedoknya melancarkan agenda nafsunya. Udah itu. Kita harus curiga dan waspada, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf di pagi yang begitu cerah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.